Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kemudian kita juga nanti akan baca Filipi 4 pasal 4 ayat 6 sampai 7 dengan satu tema mengenal Allah dan kehendaknya. Mari kita fokus, kita konsentrasi untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui berbagai sarana yang ada. Tuhan Yesus berkati, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh duduk, kami boleh fokus, konsentrasi untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan kami semua yang mendengarkan, biarlah kami juga boleh mempersiapkan hati kami dan telinga rohani kami untuk dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa kami mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih juga bisa menyimak dari Alkitab masing-masing. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada satu perayaan hari ulang tahun pernikahan yang ke-40, ada satu pasangan suami istri mengundang banyak sekali teman-temannya untuk datang bersama-sama merasakan kebahagiaan di tengah-tengah wedding anniversary yang ke-40. Ketika acara perayaan tersebut berlangsung, beberapa teman dari mempelai yang merayakan ulang tahun pernikahan bertanya kepada si suami tersebut, "Wah, Bapak luar biasa sudah menikah 40 tahun. Apa kesan dan pesannya?" Nah, suami ini mengatakan bahwa saya sudah menikah 40 tahun, tetapi saya mau katakan bahwa saya belum mengenal dengan baik istri saya. Meskipun kami tidur seranjang, makan bersama, melakukan kegiatan bersama, tapi masih banyak hal saya belum kenal betul siapakah istri saya yang sebetulnya. Itu yang diungkapkan oleh si suami ketika dia merayakan 40 tahun pernikahan mereka.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara mengenal Allah dan kehendaknya, itu adalah satu proses yang panjang. Bahkan sampai seumur hidup kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, untuk bisa mengenal Tuhan, tentunya langkah awal adalah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita bisa diangkat menjadi anak-anaknya. Seperti yang ada di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, setelah menjadi anaknya, setelah percaya, nah kita akan diproses. Dari waktu ke waktu kita akan semakin mengenal Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Kita tahu bahwa ada dua pernyataan yang Allah sampaikan sebagai wujud kehadirannya di dunia ini. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini adalah melalui ciptaan yang ada di dunia ini. Ada alam semesta, ada bumi, beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu adalah pernyataan umum di mana Allah menyatakan kehadirannya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan khusus, di mana melalui Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Dan dia sudah menjadi firman dan berfirman. Yang kita tahu ini semua ada di dalam Alkitab. Nah, mengenal Allah dan kehendaknya itu adalah satu relasi, satu hubungan, di mana kita harus punya hubungan yang intim dengan Bapa kita yang di surga. Ada komunikasi, ada interaksi yang kita lakukan setiap harinya, bahkan setiap waktu dalam kehidupan kita, melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan kita, melalui kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita, kita semakin mengenal siapakah Allah dan apa kehendaknya. Dan kita harus mengalami Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia di dalam segala keberadaannya itu tidak mungkin mampu mengenal Allah dan kehendaknya dengan sempurna. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Orang yang diciptakan dengan pencipta, itu tidak mungkin yang diciptakan bisa tahu siapa, bagaimana secara sempurna penciptanya. Kecuali pencipta itu menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Kita juga manusia berdosa. Dan Tuhan adalah kudus di hadapan semua orang-orang yang mau datang kepada Tuhan di dalam kekudusan. Nah, dengan keberdosaan kita tidak mampu bisa kenal siapakah Allah dengan segala kehendaknya. Nah, kesempatan ini kita akan sama-sama belajar satu ayat yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini satu ayat yang luar biasa. Nah, saya coba mengambil satu perbandingan dari King James Version.
yang berbunyi demikian. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye might prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nah, dari kedua ayat ini, kita akan sama-sama belajar ada 4 poin dari ayat tersebut. Nanti kita bisa melihat perbandingannya, kedalaman pengertian yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kata serupa itu di dalam kitab King James Version ditulis conform, menyesuaikan diri. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini. Artinya kita orang yang hidup di dunia ini, kita akan dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Sehingga terjadi tarik-menarik antara dunia dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kata serupa di dalam kitab King James itu diartikan menyesuaikan diri. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini. Karena kita tahu bahwa kondisi dunia hari-hari ini tentu begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Dunia saat ini begitu mentoleransi dosa, mentoleransi hal-hal di luar kehendak Tuhan. Dunia adalah sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya yang tercatat di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si jahat. Ketika dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam, nah ada 3 pertanyaan yang disampaikan, 3 permintaan, 3 penawaran yang disampaikan oleh si iblis kepada Tuhan Yesus. Nah, penawaran yang ketiga itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu kalau tunduk kepada si iblis akan diberikan apapun yang ada di dunia ini. Yang tercatat di dalam Matius 4 pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kita bisa melihat betapa luar biasanya godaan dunia ini. Bahkan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa kita jangan menjadi sahabat dunia ini. Kalau kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita adalah musuh Allah. Jadi dunia begitu menarik sekali. Nah, Alkitab mencatat di 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. Yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada 3 hal yang disampaikan dari ayat yang ke-16, 1 Yohanes pasal yang kedua. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Nah, apa itu keinginan daging?
Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Itu dengan jelas menyatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan daging yang nyata-nyata dilakukan oleh manusia yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa perbuatan daging zaman now, banyak orang-orang itu sulit melepaskan diri dari gadget. Orang-orang begitu teradiksi dengan namanya permainan game online. Orang-orang begitu kecanduan dengan yang namanya media sosial. Bahkan kita tahu bahwa WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu sudah menyatakan kecanduan game online, kecanduan gadget, itu sebagai satu penyakit kelainan jiwa. Jadi itu adalah satu perbuatan daging zaman now yang banyak sekali dilakukan di antara kita. Kita sulit melepaskan diri dari yang namanya gadget. Juga hari-hari ini kita terancam oleh yang namanya narkoba. Banyak sekali, mulai dari murid-murid SD, sampai orang dewasa, sampai orang tua, mereka terjerat oleh perbuatan daging zaman now, yaitu ketergantungan dengan obat-obatan. Makanya Rasul Paulus menulis di dalam Roma 12 ayat yang kedua dengan kalimat pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini. Nah, kata yang selanjutnya adalah tetapi berubahlah. Tetapi berubahlah. Di dalam kitab King James Version, kata berubahlah itu ditulis transform. Transform, atau bahasa Indonesianya sering kita dengar adalah transformasi. Nah, bahasa aslinya dari kata berubah, itu bahasa Yunani, yaitu metamorfo. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering dengar metamorfosis, ya. Nah, itu artinya adalah to change into another form. Berubah ke bentuk yang lain. Itu arti dari metamorfo. Metamorfo juga berarti transformasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 jenis kata perubahan. Jadi artinya perubahan, tapi ada 4 kata yang sering kali digunakan. Yang pertama adalah evolusi. Evolusi itu juga perubahan yang dilakukan secara pelan-pelan atau perlahan, ya. Yang kedua itu adalah revolusi, ya. Revolusi itu adalah perubahan yang cepat, perubahan drastis, ya. Kita tahu contohnya adalah pergolakan negara, pergantian pemimpin dan sebagainya. Itu perubahan berlangsung begitu cepat sekali. Yang ketiga adalah reformasi. Reformasi itu adalah reform, dibentuk kembali, diperbaiki. Itu arti dari reformasi. Nah, jenis kata keempat dari perubahan itu adalah transformasi. Transformasi itu artinya adalah perubahan yang bisa dilihat, perubahan yang nyata, berlangsung alamiah, dan itu bersifat lengkap.
Nah, ya Rasul Paulus menulis pasal 12 ayat 2 dari kitab Roma ini, tetapi berubahlah, maksudnya adalah berubah yang nyata, yang terlihat, dan itu berlangsung secara nature dan lengkap. Nah, kata yang ketiga yaitu tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu di dalam King James Version itu ditulis adalah mind. Kita tahu mind itu artinya adalah pikiran, ya, pikiran. Nah, Amsal 23 ayat yang ke-7a, di sana ditulis bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya kehidupan manusia itu dikendalikan oleh pikiran. Dalam banyak hal, sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara fisik, tetapi pikiran manusia itulah yang memberikan asumsi, memberikan satu pola pikir tertentu, sehingga itu mempengaruhi emosinya. Nah, emosi itu berdampak kepada tindakan. Tindakan yang dilakukan terus-menerus oleh manusia itu menimbulkan kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Nah, jadi karakter itu dimulai dari mind, pikiran. 90% tindakan manusia itu dilakukan melalui pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, yang sering kali disebut dengan istilah amigdala. Dan 10% itu dilakukan dengan pikiran sadar atau istilah neokortek. Nah, 90% itu kita melakukan segala sesuatu itu sudah terbentuk di alam bawah sadar kita, sudah terbiasa. Tapi 10%-nya itu kita memerlukan satu upaya untuk berpikir, untuk berusaha, apa yang akan kita lakukan. Jadi pembaharuan budi itu sangat penting sekali, yang dimulai dengan pembaharuan pikiran kita, mindset kita. Nah, kata yang terakhir adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata membedakan, ya, di dalam versi King James itu ditulis katanya proof, yang artinya adalah membuktikan. Jadi kita harus dapat membuktikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui tindakan nyata kita, melalui perubahan yang real terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu perubahan, belumlah kita sebut perubahan, jikalau belum terjadi perubahan. Jadi seringkali orang mengatakan, saya mau, saya komit, saya akan, saya sedang, itu belum berubah. Tapi perubahan, proof itu dibuktikan melalui tindakan nyata. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah tanda orang yang mengenal Allah? Apa tandanya?
kalau kita bisa disebut sebagai orang yang mengenal Allah? Apakah kita pakai kalung salib yang besar supaya orang lihat salibnya? Atau kita pakai anting-anting salib? Atau kita pakai baju, kita pakai kaos yang ada tulisan kerohanian, kekristenan dan sebagainya? Atau kita pakai bros yang besar supaya orang tahu? Kemudian di belakang kendaraan kita ada stiker yang ditulis dengan kata-kata rohani. Apakah itu tanda orang yang mengenal Allah? Nah, coba kita buka kitab 1 Yohanes. Pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di sana tertulis, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita dikenal sebagai orang yang mengenal Allah kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi orang tidak perlu lihat salib, orang tidak perlu lihat stiker yang besar, orang tidak perlu lihat tulisan di kaos yang besar. Tapi melalui kesaksian hidup kita, orang bisa tahu bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah. Nah, pada saat ini saya tahu masyarakat internasional sedang mengalami satu goncangan yang luar biasa dari yang kita sebut dengan COVID-19 atau virus corona. Nah, pertanyaannya adalah apakah sakit penyakit yang terjadi saat ini COVID-19 merupakan kehendak Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat firman Tuhan dari perjanjian lama, Allah itu sudah sering memberikan tulah, memberikan kutukan, hukuman kepada manusia yang tidak taat kepadanya. Seperti Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa ketika Hawa dan Adam melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, ketika mereka lakukan pelanggaran itu, mereka diusir oleh Allah. Dan Allah memberikan hukuman kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kemudian juga ada air bah pada zaman Nabi Nuh, di mana karena manusia sudah begitu bobrok, jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan hukuman air bah. Kalau kita melangkah lebih jauh lagi, ada peristiwa Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa ketika itu kota Sodom, kota Gomora, mereka begitu bejat di dalam kehidupan seksnya. Free sex yang terjadi. Bahkan itu juga terjadi dengan apa yang disebut dengan LGBT pada waktu itu. Sehingga Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita lihat dari awal manusia, Allah itu sudah sering memberikan hukuman, tulah kutukan kepada manusia. Nah, pendiri pelayanan fokus pada keluarga, yaitu James Dobson, di dalam bukunya When God Doesn't Make Sense, ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, dia mengatakan,
jika Anda sudah mulai patah semangat, sangat penting untuk mengambil pandangan baru dari Alkitab dan menyadari bahwa pencobaan dan penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia. Semua penulis Alkitab termasuk orang yang paling beriman mengalami kesukaran yang sama. James Dobson mengatakan bahwa ini adalah satu kondisi yang dialami oleh semua manusia. Pencobaan dan penderitaan. Siapapun dia. Bahkan mereka yang kita sebut dengan orang-orang yang beriman di dalam Alkitab. Mereka juga mengalami hal yang sama. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas seizin Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud. Nah, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ini satu ayat yang terkenal. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang menyenangkan saja, bukan hanya hal-hal yang enak saja, bukan hanya ketika kita sukacita, ketika kita senang-senang, tetapi Allah juga turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya segala sesuatu di dunia ini terjadi, itu diizinkan oleh Tuhan supaya manusia kembali kepada Tuhan. Supaya manusia melihat Tuhan, supaya manusia mencari Tuhan, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Nah, tentu kita juga ada mendengar bahwa ketika kota Wuhan terjadi satu wabah virus corona begitu besar, puji Tuhan, Injil diberitakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Ketika manusia mengalami pergumulan, manusia mengalami kesulitan, mereka akan lebih tekun berdoa, mereka akan lebih mencari Tuhan, mereka akan ingat kepada Tuhan, mereka lihat ke atas. Nah, segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dunia ini untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini, Tuhan ingin melihat apakah kita punya iman yang murni. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga? Kita tahu bahwa hari-hari ini, sesuai dengan himbauan pemerintah, banyak gereja, tempat-tempat ibadah, tidak melakukan kegiatan ibadah di gereja. Tapi banyak gereja melakukan kegiatan ibadah secara online. Apakah kita tetap setia mengikuti ibadah ini dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan sepenuh hati untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan? Apalagi belakangan ini banyak sekali info-info yang beredar melalui media sosial, ya. Setiap hari
Banyak sekali berita-berita yang terkait dengan bencana, virus, dan sebagainya. Nah, pemberitaan media massa itu banyak membuat hati kita bergetar. Hati kita terperanjat. Betapa tidak, setiap hari dijejali dengan banyak informasi-informasi yang dalam tanda kutip membuat hati kita gemetar. Kita melihat korban jiwa terus bertambah. Sampai saat ini sudah lebih kurang hampir 250.000 orang di dunia ini terinfeksi oleh COVID-19. Dan sudah lebih dari 10.000 korban jiwa di dunia ini. Dan di tengah situasi seperti itu, kita sayangkan banyak menerima berita-berita hoaks. Berita-berita yang sungguh tidak benar. Berita-berita yang ingin memperkeruh suasana. Informasi-informasi yang membuat orang semakin takut, semakin was-was, semakin merasa terancam, semakin panik. Nah, sehingga ada satu statement yang saya terima, itu sangat menarik sekali. Di sana tertulis bahwa ketika saya membaca berita, semuanya tampak di luar kendali. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, saya tahu bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendali Allah. Kita percaya bahwa Allah punya kendali. Allah yang memegang semua keadaan, kejadian apapun yang ada di dunia ini terjadi atas seizin daripada Allah. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi yang terjadi saat ini? Supaya kita bisa semakin mengenal Allah dan kehendaknya. Yang pertama adalah, mari kita tetap bersikap tenang. Karena bersikap tenang itu akan membuat pikiran kita bisa berpikir dengan baik. Orang yang bersikap tenang punya daya tahan tubuh yang baik. Orang yang bersikap tenang bisa berpikir dengan bijak. Orang yang bersikap tenang itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kita menyikapi kondisi yang ada pada saat ini, yang pertama kita harus bersikap secara tenang. Yang kedua adalah kita tetap beriman. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali. Nah, tapi beriman saja tentu juga harus disertai dengan perbuatan. Yakobus pasal yang kedua, ayat 22. Di sana tertulis bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, pasti, tentu kita harus beriman. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bahkan di dalam kitab Yakobus ditulis, yang kita baca tadi, iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Baru iman itu menjadi sempurna. Artinya kita juga beriman, kita juga harus menjaga diri. Memiliki pola hidup yang sehat, memiliki sikap hidup yang baik, menjaga diri. Misalnya saat ini dihimbau cuci tangan, ya.
tidak keluar rumah, dan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, ada vitamin dan sebagainya. Nah, itu artinya iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Juga harus ada hikmat, supaya apa yang kita lakukan, itu semua bisa seiring antara iman dengan perbuatan kita. Nah, yang ketiga adalah kita tetap beribadah dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit dari kita. Kita imani firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Ini satu ayat yang luar biasa, yang sungguh kita imani hari-hari ini. Keluaran 23 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akunya huruf besar artinya Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita percaya janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Maka kita tetap setia ibadah di tengah situasi dan kondisi apapun. Dan kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Dia akan melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Yang keempat, kita belajar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Allah. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18. Ini satu kisah yang sering kita dengar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas, dan ketika tiba waktu tahbis patung tersebut, dia minta semua orang yang mendengarkan alat-alat musik untuk menyembah kepada patung tersebut. Tetapi ada 3 orang luar biasa yang tetap tunduk kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan dia memberikan satu statement yang luar biasa, biar ini sungguh menjadi iman kita hari ini. Jikalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita percaya apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bahwa kita tetap berdoa. Kita tetap mengucap syukur. Kita percaya bahwa melalui doa, melalui ucapan syukur, ada damai sejahtera Allah yang tidak bisa di luar akal pikiran manusia, yang akan memberikan pengertian kepada kita sebagai orang-orang percaya menghadapi tantangan zaman, menghadapi situasi pada saat ini yang penuh dengan ketidakpastian ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya Allah yang luar biasa. Segala sesuatu terjadi atas seizin Allah. Oleh karena itu, biarlah kita tetap berdiam diri, tetap tenang di hadapan Tuhan, punya iman yang luar biasa, dengan hikmat dan kerjasama dengan perbuatan, dan kita percaya bahwa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita, akan melindungi kita, akan menyertai kita, membungkus kita, sehingga kita di dalam tangan perlindungan Tuhan,
Dan kita tetap bersandar kepada Tuhan di dalam segala situasi. Apapun yang terjadi, Allah adalah Allah yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi satu makanan rohani yang menguatkan kami menghadapi tantangan zaman, tantangan situasi pada saat ini, di mana kami boleh semakin bersandar kepada Tuhan. Kami tetap percaya kami punya Allah yang akan melindungi kami, punya Allah yang akan membungkus, menguasai kami, sehingga kami boleh tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah kami dengar, dan biarlah itu boleh terus bergema di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa kami mengucap syukur. Amin.